Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah, salah satu peserta pelatihan Applied Approach Angkatan 35 yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin yang bekerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Pada tugas hari ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi proses pengolahan limbah. Sub capaian pembelajaran mata kuliah yang akan saya sampaikan hari ini adalah setelah mengikuti perkuliahan atau setelah mengikuti materi hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengolahan limbah air secara umum. Baiklah, kita akan masuk ke materi pengolahan air limbah. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengolahan air limbah itu apa. Pengolahan air limbah itu merupakan suatu pemberian perlakuan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik air limbah yang dihasilkan. Jadi, ketika kita melakukan pengolahan air limbah, di situ ada pemberian perlakuan atau treatment yang kita lakukan tentu saja harus tepat dan harus sesuai tergantung pada jenis air limbah yang dihasilkan oleh suatu industri. Jadi, pengolahan air limbah setiap industri itu akan berbeda-beda, tergantung pada jenis air limbah yang dihasilkan. Industri tekstil akan berbeda metode atau teknik pengolahan air limbahnya dengan industri pangan. Apa tujuan dari pengolahan air limbah? Tujuan dari pengolahan air limbah tentu saja untuk menurunkan konsentrasi beban pencemar yang ada di dalam air limbah tersebut. Sehingga ketika air limbah itu dibuang ke perairan, maka air limbah itu tidak akan mengganggu keseimbangan ekosistem atau biota yang ada di perairan tersebut. Jadi dari segi BOD itu akan berkurang setelah kita melakukan pengolahan air limbah, kemudian partikel tercampur juga akan terpisah, kemudian mikroorganisme yang ada di dalam air limbah itu juga akan berkurang, bahkan malah hilang, dan komponen-komponen beracun yang ada di air limbah itu juga bisa terpisahkan dari air limbah itu, sehingga air limbah itu aman untuk dibuang ke badan air. Metode yang umum digunakan untuk pengolahan air limbah itu ada 3. Yang pertama itu adalah metode pengenceran atau dilution. Yang kedua itu adalah kolam oksidasi. Kemudian yang ketiga itu adalah irigasi. Metode pengenceran atau dilution itu merupakan metode di mana perlakuan dari metode pengenceran ini adalah kita mengencerkan air limbah sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah. Baru kemudian air limbah yang sudah turun atau berkurang konsentrasinya itu akan dibuang ke badan air. Akan tetapi di sini kelemahan dari metode ini tentu saja membutuhkan jumlah air yang lebih banyak. Jadi semakin banyak air limbah yang dihasilkan oleh suatu industri, maka jumlah air yang digunakan untuk mengencerkan air limbah itu juga tentunya akan semakin banyak. Sehingga kebutuhan akan air yang kita gunakan untuk pengenceran itu akan lebih besar. Kemudian kelemahan yang lain dari metode ini adalah bahaya kontaminasi yang ditimbulkan ke badan-badan air. Karena kita tidak tahu apakah setelah dilakukan pengenceran, senyawa organik, kemudian bahan senyawa toksik, kemudian mikroorganisme yang ada di dalam air limbah ini, apakah menurun konsentrasinya. Karena pada dasarnya untuk pengenceran ini hanya melarutkan partikel-partikel
yang bisa larut ke dalam air. Baru kemudian dibuang ke badan air. Sehingga kita tidak tahu apakah air tersebut itu sudah berkurang senyawa organiknya yang ada di dalam air limbah. Kemudian kelemahan yang lain itu adalah oksigen terlarut pada air itu akan cepat habis. Kenapa? Karena mikroorganisme yang ada di perairan itu akan membantu proses degradasi senyawa organik yang masih tersisa atau yang masih ada di dalam air limbah hasil pengenceran tersebut. Sehingga otomatis mikroorganisme itu akan membutuhkan jumlah oksigen yang cukup banyak. Dan ini akan berdampak pada biota lain yang ada di perairan tersebut. Menyebabkan nilai DO itu menjadi lebih rendah. Kemudian meningkatnya pengendapan serta mempercepat pendangkalan yang mengakibatkan terjadinya penyumbatan, dan ini tentu saja akan berdampak pada bahaya banjir yang disebabkan oleh adanya pengenceran tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah metode kolam oksidasi. Nah, ini metode kolam oksidasi ini adalah metode yang paling umum diterapkan di dalam proses pengolahan limbah. Metode kolam oksidasi ini merupakan metode sama halnya dengan metode secondary treatment, di mana prinsip kerja dari pengolahan yang menggunakan metode kolam oksidasi ini adalah hanya memanfaatkan sinar matahari, ganggang, bakteri, dan oksigen untuk menguraikan atau untuk membersihkan senyawa organik atau bahaya kontaminan yang ada di dalam air limbah itu. Jadi kolam oksidasi ini prosesnya itu terjadi secara alamiah. Kemudian metode yang ketiga itu adalah irigasi. Metode irigasi itu merupakan metode pengolahan dengan mengalirkan air limbah ke dalam parit-parit terbuka yang sudah digali, dan nantinya air limbah itu akan merembes ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit. Nah, metode irigasi ini merupakan metode yang sangat murah ya dan mudah dilakukan. Akan tetapi jika air limbahnya itu mengandung senyawa organik yang cukup tinggi, kemudian mengandung senyawa anorganik, maka ini bisa berdampak bahaya terhadap lingkungan. Jadi bisa menimbulkan pencemaran terhadap tanah. Jadi itu ada 3 metode yang digunakan ya di dalam pengolahan limbah. Nah, kita lanjut ke tahapan pengolahan air limbah. Tahapan pengolahan air limbah itu meliputi 5 tahap. Yang pertama itu adalah pengolahan primer, di mana pengolahan primer ini merupakan tahapan awal yang menerapkan prinsip fisika di dalam proses pengolahannya. Pengolahan primer ini meliputi ada tahap penyaringan, di bar screeningnya, kemudian pengolahan awal, pre-treatment, kemudian ada tahapan pengendapan, dan yang keempat adalah pengapungan atau pollution. Kemudian yang tahapan kedua dari pengolahan air limbah itu adalah pengolahan sekunder atau secondary treatment, di mana pengolahan sekunder ini menerapkan prinsip biologi karena pada proses pengolahan sekunder ini melibatkan mikroorganisme yang membantu mendegradasi senyawa-senyawa organik yang terdapat di dalam air limbah. Adapun beberapa metode yang diterapkan di dalam pengolahan sekunder itu antara lain metode penyaringan dengan tetesan, kemudian metode lumpur aktif, kemudian yang ketiga ada metode kolam perlakuan. Yang paling umum digunakan itu adalah metode lumpur aktif dan metode kolam perlakuan. Kemudian
Tahapan pengolahan yang ketiga itu adalah pengolahan tersier atau tertiary treatment. Pengolahan tersier ini diperuntukkan untuk air limbah yang mengandung senyawa-senyawa anorganik yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Sehingga ketika pada pengolahan sekunder itu hanya yang diuraikan itu adalah senyawa organiknya. Tetapi di pengolahan tersier ini yang akan disisihkan dari air limbahnya itu adalah senyawa anorganik. Jadi untuk pengolahan tersier ini menerapkan prinsip kimia di dalam proses pengolahannya. Adapun metode yang digunakan itu eh, ada metode saringan pasir, kemudian ada saringan multimedia, kemudian ada microstaining, vacuum filter, penyerapan, kemudian penyerapan atau adsorpsi ya, proses adsorpsi, kemudian ada osmosis, kemudian untuk pengurangan besi dan mangan bisa menggunakan adsorben dan sebagainya. Jadi itu 3 tahapan yang dilakukan di dalam proses pengolahan air limbah. Kemudian yang tahap keempat itu adalah pengolahan desinfeksi. Jadi pengolahan desinfeksi ini khusus untuk air limbah yang mengandung mikroorganisme patogen. Jadi misalnya rumah sakit. Rumah sakit ini dia banyak air limbahnya itu banyak mengandung mikroorganisme patogen. Sehingga dalam proses pengolahan air limbah rumah sakit itu harus ada tahapan pengolahan desinfeksinya. Jadi tujuan dari pengolahan desinfeksi ini adalah untuk menghilangkan mikroorganisme patogen yang terdapat di dalam air limbah. Jadi kalau misalnya mikroorganisme patogennya itu belum dihilangkan, maka itu sangat berbahaya bagi lingkungan perairan. Bukan hanya bagi lingkungan perairan, tetapi itu akan berdampak juga bagi kesehatan manusia. Kemudian pada pengolahan desinfeksi ini dilakukan bisa dengan menggunakan metode fisik atau bisa juga menggunakan bahan kimia tertentu. Misalnya pada proses untuk bahan kimia itu menggunakan klorin, kemudian bisa juga dengan menggunakan penyinaran dengan lampu UV atau dengan proses ozon. Kemudian yang kelima adalah pengolahan lanjutan. Jadi pengolahan lanjutan ini merupakan proses terakhir ya dari pengolahan limbah. Jadi jika pada tahapan 1, 2, 3, dan 4 itu kualitas air limbahnya belum memenuhi baku mutu kualitas air limbah yang disyaratkan untuk bisa dibuang ke badan air, maka dilakukan tahap yang kelima ini, yaitu pengolahan lanjutan. Nah, pengolahan lanjutan ini dilakukan dengan cara menguraikan senyawa organik ya yang terdapat di dalam air limbah dengan menggunakan sistem aerob atau anaerob digestion. Nah, ini adalah unit pengolahan air limbah di dalam suatu industri. Jadi di sini ada proses primary treatment-nya ya. Kemudian di sini ada proses secondary treatment, kemudian di sini ada pengolahan desinfeksinya karena di sini menggunakan klorin. Kemudian di sini juga ada tahapan secondary treatment menggunakan lumpur aktif ya. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah perlakuan terhadap lumpur aktifnya. Jadi ada tersier treatment-nya. Ya, jadi ini gambaran singkat ya, gambaran ringkas dari tahapan-tahapan pengolahan air limbah. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu terkait pengolahan air limbah. Yang pertama kita bahas adalah pengolahan primer.
Jadi seperti yang sudah saya ulas tadi di awal bahwa tahapan pengolahan primer ini merupakan tahapan yang sebagian besar prosesnya itu adalah secara fisika, di mana tahapan pengolahan primer ini meliputi yang pertama itu adalah penyaringan. Limbah yang mengalir melalui saluran pembuangan itu akan disaring menggunakan jeruji saring atau yang kita sebut dengan bar screen. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengolahan awal atau pre-treatment-nya. Jadi limbah yang telah disaring ini nanti akan disalurkan ke suatu tangki atau bak ya yang berfungsi untuk memisahkan antara partikel padatan tersuspensi, kemudian pasir ya yang ada di dalam air limbah sehingga bisa terpisahkan dari airnya. Dan tangki ini biasa kita sebut dengan grid chamber. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap pengendapan atau sedimentasi, di mana nantinya limbah cair itu akan dialirkan ke bak pengendapan. Di dalam bak pengendapan ini air limbah itu didiamkan sehingga partikel-partikel padat tersuspensi yang ada di dalam air limbah itu dapat mengendap ke dasar tangki. Kemudian tahapan yang keempat itu adalah pengapungan. Ini khusus untuk air limbah yang mengandung minyak dan lemak. Jadi proses pengapungan itu menggunakan alat ya yang dapat menghasilkan gelembung-gelembung udara dan gelembung udara ini nantinya akan menyerap atau membawa partikel-partikel minyak dan lemak ke permukaan air limbah sehingga air limbah dan minyaknya itu bisa terpisahkan. Kemudian tahap yang kedua dari proses pengolahan air limbah itu adalah pengolahan sekunder. Jadi untuk pengolahan sekunder ini lebih prosesnya itu lebih kepada proses pengolahan air limbah secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme di dalam proses pengolahannya sehingga nantinya mikroorganisme itu yang akan menguraikan senyawa-senyawa organik yang ada di dalam air limbah. Metode yang diterapkan pada pengolahan sekunder itu ada 3. Yang pertama itu adalah metode penyaringan dengan tetesan, di mana pada metode ini menggunakan bakteri aerob untuk mendegradasi senyawa organik. Jadi bakteri aerob itu akan melekat dan tumbuh pada lapisan media yang kasar. Nah, biasanya media ini berupa serpihan batu ataupun plastik. Sehingga nanti bakteri aerob ini akan membantu mendegradasi bahan organik yang ada di dalam air limbah tersebut. Kemudian metode lumpur aktif. Jadi metode lumpur aktif ini menggunakan lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Jadi prosesnya air limbah itu akan disalurkan ke tangki pengolahan sekunder yang di dalamnya itu sudah terdapat lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Kemudian metode kolam perlakuan. Metode kolam perlakuan ini sama halnya dengan kolam oksidasi. Jadi metode kolam perlakuan ini menerapkan proses alamiah di dalam mendegradasi senyawa-senyawa organik yang ada di dalam air limbah. Jadi pada metode ini limbah cair nantinya akan ditempatkan di dalam kolam-kolam terbuka. Sehingga alga itu bisa tumbuh di permukaan kolam dan bisa melakukan reaksi fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen. Nah, nanti oksigen ini yang akan dimanfaatkan oleh bakteri aerob di dalam proses penguraian bahan organik dalam air limbah tersebut. Selanjutnya, hasil
penguraian atau hasil degradasi tersebut nanti akan mengalami proses pengendapan. Jadi proses pengendapannya itu terjadi di dasar kolam. Setelah itu maka air limbah ya, air limbahnya itu bisa disalurkan ke pengolahan selanjutnya. Jadi metode kolam perlakuan ini merupakan metode yang hanya membutuhkan sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis dari alga. Jadi alga ini yang akan menghasilkan oksigen, dan oksigen inilah yang akan digunakan oleh mikroorganisme atau bakteri aerob untuk membantu di dalam proses penguraian senyawa organik yang ada di dalam air limbah tersebut. Nah, selanjutnya pengolahan limbah tersier. Yang ketiga ini adalah pengolahan limbah tersier, di mana pengolahan limbah tersier jika dilakukan jika pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu di dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Jadi pengolahan limbah tersier ini bisa diterapkan untuk industri yang menghasilkan senyawa-senyawa anorganik sehingga bisa terpisahkan antara air limbah dengan senyawa anorganik, karena senyawa anorganik ini seperti yang kita ketahui merupakan suatu senyawa yang sulit teruraikan atau tidak mampu diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga perlu perlakuan khusus. Misalnya untuk logam-logam berat kita bisa menggunakan metode adsorpsi, kemudian penukar kation anion dan sebagainya. Jadi masih banyak sekali metode-metode yang bisa kita terapkan di dalam pengolahan limbah tersier ini. Kemudian untuk pengolahan desinfeksi, ini tujuannya tadi sudah saya uraikan bahwa tujuan dari pengolahan desinfeksi untuk menurunkan atau menghilangkan mikroorganisme patogen. Desinfeksi ini bisa dilakukan menggunakan bahan kimia ataupun bisa dilakukan secara fisik. Contoh bahan kimia yang bisa digunakan untuk menurunkan mikroorganisme patogen itu adalah klorin. Kemudian untuk pengolahan lanjutan, ini adalah tahapan terakhir dari pengolahan air limbah. Jadi endapan lumpur yang dihasilkan dari setiap tahapan tadi ya, dari setiap tahapan tadi ini bisa dilakukan pengolahan lanjutan. Bisa dijadikan pupuk kompos, bisa juga dibakar, dan masih banyak ya metode yang bisa digunakan untuk pengolahan limbah lanjutan. Ya, baiklah, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Untuk pertanyaan, kemudian untuk diskusi, itu bisa kita lakukan melalui bel UBT. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.